Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan. Oke, hari ini di jam keempat kelima di kelas 8A, apakah semuanya hadir siswanya di sini? Ada yang di sini. Rona, hadir semua siswa di kelas 8A? Enggak, Miss, Grace izin. Grace izin. Oh, izin apa? Ada latihan gitu, Miss. Latihan apa? Grace katanya ada latihan gitu, Miss. Oh, ada latihan. Oh ya, oke, ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang mobilitas saluran-salurannya, ya. Mohon dipersiapkan buku paketnya, silakan kalian buka. Saluran mobilitas ada di halaman 55. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss Ruth minta tolong Felicia untuk membuka kegiatan pembelajaran dengan doa. Teman-teman, sebelum mulai belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa berkumpul di sini untuk belajar IPS bersama ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, pimpin kami, agar kami bisa belajar dengan tertib dan bisa mengerti semua pelajaran yang diajari Miss Ruth. Berkati juga Miss Ruth yang ingin mengajar agar bisa mengajar kami dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Felicia. Ya, hari ini kita belajar tentang saluran-saluran mobilitas, ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang baru hari ini, apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya, Nabel, silakan depan coba, biar teman-teman juga sambil mendengarkan. Kalau tidak salah ingat, kemarin kita udah belajar tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Kalau saya nggak salah ingat juga ada beberapa faktornya. Yang pendorong itu misal ada status sosial, kondisi ekonomi, lalu ada kondisi politik juga. Ya. Kalau untuk penghambat itu ada kemiskinan, perbedaan ras dan agama, dan jenis kelamin. Iya, bagus ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Nabel. Semuanya teman-teman masih ingat materi minggu lalu ya? Ya, tentang melakukan pengambilan nilai. Yang pertama, nilai KI 3. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian ada post test. Post testnya berbentuk pilihan ganda. Nanti Miss Ruth akan berikan soalnya dalam Google Form. Nanti kalian scan barcode soalnya. Kemudian satu lagi ada nilai KI 4, yaitu nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok untuk menjawab soal-soal analisis tentang saluran mobilitas, ya. Namanya kita drop out dari SMA, kerja apa, ngelamar mana-mana juga nggak bisa. Cleaning service aja sekarang harus SMA, atau zaman itu juga sama, SMP. Mau kerja di mana? Setelah menyaksikan video tadi, ya, Miss Ruth tadi sudah sampaikan di awal ada 2 pertanyaan, ya. Nah, Miss Ruth mau menanyakan kepada kalian. Pertanyaan pertama, apa yang dialami oleh tokoh yang ada di video tersebut? Ya, siapa yang mau jawab? Oke, Naldo, silakan maju ke depan. Susi Pujastuti mengalami mobilitas vertikal sebelumnya dia menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sebelum menjadi Menteri, ia memiliki usaha di bidang perikanan dan juga penerbangan yang sekarang bernama Susi Air. Oke, bagus ya Naldo, good job ya, memperhatikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya. Tadi tokohnya namanya siapa? Susi Pujiastuti. Iya, Ibu Susi Pujiastuti, ya. Nah, tadi kan dia katanya mengalami mobilitas vertikal, ya. Terus sebenarnya berdasarkan video tadi apa sih usaha-usaha yang sudah dilakukan Ibu Susi? Ya, oke, Philip, silakan mau jawab.
Ibu Susi selalu bekerja keras, konsisten dan pantang menyerah. Dan pantangnya menyerah ya. Bagus ya. Good job juga ya. Semoga nanti kalian bisa belajar dari karakter Ibu Susi ya. Miss Ruth mau memberikan pretest ya. Pretest untuk kalian. Silahkan kalian menyiapkan HP-nya ya. Boleh diambil di sini yang belum ada HP-nya, silakan diambil HP-nya. Kita akan bermain Kahoot bersama-sama. Yuk, silakan diambil, maju ke depan. Oh, baik ya, sudah semua ya. Oke, kita akan mulai. Siap-siap. Oke ya, tadi udah sedikit disinggung sama si Nabel ya terkait. Oke, siapa nih nomor satunya? Jeng Raven ya, ada Raven, Marcel, Quanisha ya, bukan cuma bener tapi juga paling cepet ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya ikut pretest ini. Hari ini tujuan pembelajaran yang ingin sama-sama kita capai adalah yang pertama, nanti kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis saluran mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis dari contoh-contoh saluran mobilitas sosial. Jadi nanti kalian akan diberikan soal HOTS. Nah, di situ kalian analisis bersama dengan kelompok dan nanti mempresentasikan. Ya, saluran-saluran mobilitas sosial itu terbagi menjadi 4. Ya, ada saluran pendidikan yang pertama. Yang kedua ada saluran organisasi ekonomi. Yang ketiga ada saluran organisasi politik. Dan yang keempat ada saluran organisasi profesi ya. Ini adalah saluran-saluran yang dapat digunakan masyarakat untuk dapat meningkatkan status sosialnya ya. Misalnya contoh seperti saya di sini ya, Miss Ruth ada di organisasi ini, organisasi pendidikan BPK Penabur. Ini punya tujuan lewat saluran organisasi pendidikan ini, Miss Ruth dapat meningkatkan status sosialnya ya. Nah, dulunya Insinyur Soekarno ini adalah pendiri partai, tahu nggak? Amara. Wah, betul ya, Partai Nasional Indonesia PNI. Dia pendirinya ya. Lewat kiprahnya dia terjun dalam dunia politik, dia semakin dikenal orang masyarakat ya. Oke ya, jadi ini adalah materi kita hari ini terkait saluran-saluran mobilitas sosial. Tadi ada 4. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian keterampilan ya, diskusi dan presentasi ya. Nanti kalian akan dibagi ke dalam 5 kelompok ya. Kelompoknya yang sudah kita sepakati sebelumnya, sudah pada tahu kan? Tahu ya? Oke ya. Nanti dalam 5 kelompok perwakilan akan scan barcode. Lalu nanti kalian berdiskusi selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu nanti mempresentasikan ya. Nanti perwakilan 1 orang yang akan presentasi di depan kelas. Ya, nanti kalian boleh pilih saja. Nah, silakan boleh kelompok 1 boleh di scan barcode-nya. Silakan maju. Kelompok 1. Yang kelompok 1 siapa? Ya. Miss Ruth akan bagikan ya, ini adalah LKPD ya. Kalian nanti mengerjakan soal yang ada di Google Form itu ditulis di sini. Ya, dicatat. Perwakilan 1 kelompok saja yang mencatat ya. Silakan bertemu dengan kelompok, digeser-geser boleh bangkunya. Ya, ambil KPD-nya satu-satu setiap kelompok nih. Kelompoknya kayaknya ada. Ayo, silakan.
Saya Edmund dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi. Nomor 1, jelaskan bagaimana tokoh tersebut dapat mengalami mobilitas naik atau turun. Menurut hasil diskusi kami, Pak Joko Widodo mengalami mobilitas vertikal ke atas atau juga dapat disebut social climbing. Sebelum menjadi presiden, beliau hanyalah seorang pengusaha kayu di Solo. Hasil diskusi dari kelompok 3 adalah faktor terbesar yang menghambat peningkatan status sosial masyarakat sesuai dengan gambar di atas adalah kemiskinan dan pendapatan di bawah rata-rata. Dan untuk saluran mobilitas yang cocok untuk mewujudkan mobilitas sosial adalah organisasi ekonomi. Menurut kelompokmu, apakah aspek gender dapat mempengaruhi saluran mobilitas sosial? Menurut kelompok kami, bisa. Karena di Indonesia cenderung menganut sistem patriarki yang dimana laki-laki memegang kekuasaan utama dalam domain keluarga. Hari ini kita telah belajar tentang saluran-saluran mobilitas sosial, dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan contoh-contoh saluran-saluran mobilitas sosial. Di saluran-saluran mobilitas sosial itu terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua organisasi politik, yang ketiga organisasi ekonomi, dan yang keempat organisasi profesi. Pertama saya akan menjelaskan Baik, selanjutnya kita akan kegiatan post test pengambilan nilai. Silakan kalian scan barcode yang ada di depan ya. Gunakan HP kalian ya, silakan sambil Misrut memantau dari sini ya. Oke, baik, Misrut sudah lihat di sini, beberapa sudah submit ya, bagus semua, bisa menjawab semua pertanyaan. Ya, ayo lanjut, kalian selesaikan ya. Rata-rata sudah bagus semua ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke refleksi pembelajaran. Ya, silakan kalian buka link menti.com. Ya, oke. Nah, semuanya boleh menuangkan bagaimana perasaan pembelajaran IPS hari ini ya. Silahkan kalian tuliskan perasaan kalian setelah belajar IPS hari ini. Ya, oke, bagus. Keren. Seru. Seru banget, Bugus. Ya, oke. Mana lagi? Mantap deh pokoknya. Keren. Informatif, gampang dimengerti. Mantul. Very seru. Oke, ya, materi berikutnya untuk pertemuan berikutnya adalah materi tentang diferensiasi dan stratifikasi sosial. Kalian bisa mengakses materinya di Google Drive IPS. Kita sekarang sudah sampai di akhir pembelajaran. Minta tolong untuk tutup kegiatan dalam doa. Teman-teman dan Misrut, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Bapa atas kebaikan-Mu. Kali ini kami telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kami. Baik, terima kasih Alfredo. Ya, sampai ketemu teman-teman semua di pertemuan selanjutnya.